Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini aku akan menjelaskan pembahasan soal tentang pertemuan ketiga, yaitu money and inflation. Nah, di sini aku mengambil soal dari soal ujian tahun lalu atau lebih tepatnya tahun 2017. Nah, kalian bisa lihat juga soalnya di link drive Adi Rayakta. Nah, yang di pertama ini, kita disuruh menjelaskan mengenai inflation tax dan bedanya dengan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah secara umum. Sebenarnya mereka itu sama-sama pajak, tapi apa sih bedanya? Dari definisi sendiri, pajak itu adalah ya kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan, yaitu kas masuk untuk negara. Yang tujuannya itu adalah untuk ya pembangunan di negara tersebut. Entah itu pembangunan di infrastruktur atau yang lainnya. Nah, kalau inflation tax itu terjadi karena sendirinya. Maksudnya tuh apa? Misalkan pemerintah mempunyai kebijakan untuk mencetak uang lebih banyak daripada seharusnya, maka akan terjadi inflasi karena jumlah uang beredarnya terlalu banyak. Misalkan begitu. Nah, nah itu terjadi inflasi tuh. Nah, secara tidak langsung karena inflasi ini akan menciptakan inflation tax. Nah, apa sih dampaknya apa? Kok ada inflation tax? Nah, dampaknya itu secara kita ambil contoh itu ada dari investor. Nah, investor ini misalkan ya, saya menanam saham di suatu perusahaan dengan nilai aset 500 juta. Karena adanya inflasi, aset saya yang tadinya 500 juta akan turun jadi 400 juta. Berarti kan saya rugi 100 juta ya. Nah, itu pajaknya, pajak dari inflation tax itu 100 juta. Tapi pajak ini tidak diciptakan oleh pemerintah. Jadi secara tidak sadar itu ya kepotong sendiri gitu. Nah, nilai dari asetnya itu bakal berkurang gitu karena inflasinya. Sedangkan pajak ini memang ditujukan langsung oleh masyarakat gitu. Jika kamu punya penghasilan dengan syarat berikut-berikut, maka kamu akan dipotong pajak dengan tujuan untuk menambah kas negara. Beda dengan inflation tax yang secara tiba-tiba akan merugikan aset pemilik aset tersebut gitu. Nah, yang kedua, sebutkan dan jelaskan setidaknya 3 biaya yang timbul atas hyperinflasi. Nah, yang pertama, itu ada Schiller cost. Nah, Schiller cost ini kita istilahkan itu setiap seminggu. Misalkan saya punya penghasilan. Nah, penghasilan saya itu 10 juta masuk ke bank nih. Nah, setiap seminggu sekali pasti saya akan mengambil bank atau misalkan setiap 2 minggu sekali saya akan mengambil uang itu ya 1 juta deh gitu, 1 juta atau ya 1 juta aja. Misalkan 2 minggu itu saya selalu ngambil 1 juta di bank. Nah, karena ada hyperinflation, berarti kan harga-harga akan naik. Karena harga akan naik, berarti saya akan mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi sehingga uang yang tadi saya pegang 1 juta ini dalam 2 minggu akan habis lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Misalkan saya 1 juta ini mungkin bisa sampai 17 hari, tapi karena ada hyperinflasi itu mungkin seminggu ya bisa cuma 1 juta doang gitu. Berarti ya dari yang 2 minggu doang, seminggu, jadi saya mundurin nih, seminggu mungkin saya bakal ngambil 2 juta gitu. Jadinya yang tadinya 2 minggu saya ngambil 1 juta, waktunya akan berkurang. Jadi seminggu saya akan ngambil 2 juta gitu. Jadi Schiller cost ini adanya terkaitnya dengan waktu gitu.
waktu waktu dan uang itu. Jadi juga terkait ke bank ya gitu. Misalkan ya karena kita mengambil uang yang ada di bank, nah berarti kan uang yang ada di bank ini akan turun kan. Nah, berdampak ke suku bunga yang akan turun pula begitu. Terus yang kedua ada menu cost. Nah, menu cost ini kayak istilahkan tuh katalog gitu. Kayak produk-produk dalam katalog ini sudah ada harga tetapnya segini nih gitu. Ya udah kita tetapin harganya segini, segini, segini untuk mungkin per bulan atau enggak setahun gitu. Karena tidak ada perubahan gitu. Nah, ketika terjadi hyperinflation, makanan yang tadinya 2.000 itu mungkin akan berharga jadi 10.000 gitu. Nah, berarti si penjual ini akan kesulitan untuk menetapkan harganya tiap harinya. Karena ada hyperinflasi nih. Karena inflasi akan terus datang tiap hari gitu. Kita asumsi kalau hyperinflasi ini dalam jangka panjang. Maka dalam jangka panjang tersebut, si penjual ini akan kesulitan untuk menetapkan menu cost-nya ini. Katalognya di harga-harga dari produk tetapnya itu berapa sih gitu. Akan ya mungkin bakal naik, bakal turun, naik, turun, naik, turun. Jadi nggak bakal tetap gitu. Sehingga juga konsumennya ini juga bakal kebingungan gitu. Nah, yang ketiga ini saya akan kaitkan ke pemerintahannya itu sendiri. Lebih tepatnya ke kebijakannya, kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu apa sih? Apa kebijakan pemerintah terhadap inflasi gitu? Salah satunya mungkin dengan memangkas nilai 0 atau menambah nilai 0 dari mata uang tersebut. Ya kayak Zimbabwe gitu. 1 juta Zimbabwe, 1 miliar Zimbabwe. Kan karena inflasi di sana dulu itu sangat tinggi sekali sehingga ya ada penambahan nilai 0 dari mata uang tersebut. Atau juga dengan Indonesia yang tadi dulunya itu Rp1, Rp2, jadi naik jadi 0 ditambahin jadi 000 gitu. Jadinya sekarang kita kenal dengan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 gitu. Nah, lanjut soal kedua. Di sini kita ketahui bahwa monetary base-nya atau uang intinya itu 400 triliun rupiah. Rasio cadangan atau deposito atau RR adalah 0,1 dan rasio uang kartal atau deposito atau CR adalah 0,8. Nah, yang pertama kita disuruh untuk menghitung money multiplier-nya. Yang kedua itu jumlah uang beredar dan yang ketiga apa itu high power money. Di sini kita hapus dulu. Nah, sebelum kita masuk ke yang soal pertama, kita harus tahu itu rumus dari jumlah uang yang beredar dan money multiplier tuh rumusnya gimana. Nah, menurut MenQ, rumus dari jumlah uang beredar itu M sama dengan multiplier dikali monetary base. Jadi ini rumus jumlah uang beredar nih. M besar sama dengan M kecil dikali B besar. Nah, multipliernya ini kita bisa kerucutin lagi menjadi Nah, dari rumus ini kita akan mendapatkan money multipliernya atau rumus money multipliernya diperkecil menjadi M sama dengan CR ditambah 1 dibagi CR ditambah RR. Nah, kita tahu nih kalau CR-nya itu atau rasio uang kartal atau deposito itu 0,8. Yang berarti 0,8 ditambah 1 per 0,8 ditambah RR-nya itu cadangan deposito. RR-nya 0,1. Sehingga 1,8 dibagi 0,9 sama dengan 2. Yang berarti multipliernya itu adalah 2. Nah, kita dapat nih yang pertama. Terus yang kedua jumlah uang beredar.
Nah, berarti kita udah tahu nih, M sama dengan multipliernya adalah 2 dikali multiplier base 400 triliun. Sehingga kita dapat uang yang beredar itu 800 triliun. Tuh. Nah, udah dapet deh. Terus yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan high powered money? Nah, kalau menurut dari Mankiw, each dollar of the monetary base products multiplier dollar of money. Because the monetary base has a multiplier effect on the money supply, the monetary base is sometimes called high-powered money. Jadi, kalau monetary base ini mempunyai multiplier, nah, ini tuh disebut high-powered money. Berarti kalau kita bisa simpulkan, high-powered money itu adalah monetary base yang mempunyai multiplier effect. Gitu. Atau yang mempunyai pengganda uang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga atas pembelajaran hari ini, apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa supportnya selalu ke LWP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.